Ya, normalnya laki-laki dia adalah penanggung jawab kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan ketika sudah bercerai pun, seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya meskipun sudah bercerai kan. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi nggak cuma untuk suami, tapi juga untuk istri. Kalau kita belajar dari ustadz ustazah yang pemahamannya bukan pemahaman para sahabat, nanti melenceng. Kenapa kita harus belajar ilmu dari guru-guru yang memang mereka ngambil dari Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW? Karena ada dengan pemahaman liberal, Syiah. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Ya udah, kamu kemarin mau selama ini hidup nggak ada waktu buat kajian. Sekarang semuanya diberhentiin sama Allah nih, kamu kajian, bertebaran kajian. Kita mau ilmu apa aja ada, tinggal kita mau belajar. Karena kebanyakan masalah muslim di dunia ini adalah dia ngaku muslim, tapi dia nggak tahu tentang agamanya, dia nggak tahu Allah gimana cara ngatur hidupnya, dia nggak tahu tentang nabinya gitu, dia nggak tahu kisah-kisah bagaimana orang-orang yang berhasil masuk ke surga. Yang dia tahu ilmu dunia, bagaimana dia sukses bisnis, bagaimana dia bahagia di dunia, bagaimana dia memperbanyak hartanya, gimana supaya anaknya bisa berhasil dilihat orang gitu, tapi dia lupa mempersiapkan kepulangannya setelah meninggal, bagaimana kehidupannya nanti setelah di alam kubur, apakah dia berhasil masuk ke dalam surga, padahal di akhirat itu kan kekal gitu. Jadi kayak sekarang ini Allah tuh kayak nyuruh kita, ya persiapkan akhiratmu, dikasih ilmu yang banyak, lalu amalkan. Karena kita bodoh, kita akan ngerasa gampang down, gampang putus asa, gampang khawatir, gampang takut, kecewa. Apa? Karena kita nggak tahu ilmunya menghadapi hidup, kita nggak tahu bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa yang udah Allah atur agar kita berhasil masuk ke dalam surga. Ada satu pertanyaan nih Mbak Indah. Sebenarnya kan sakinah mawaddah warohmah itu suatu pernikahan kita idam-idamkan ya. Nah, yang sakinah mawaddah warohmah kan artinya ketika fungsi dari istri dan suami itu berjalan dengan baik, tidak terbalik. Nah, kalau yang saya lihat masalah saat ini adalah banyak kehidupan yang terbalik. Yang fungsi suami dipegang dengan istri. Curcol. Bukan curcol. Karena banyak banget kejadian sekarang seperti ini, beneran. Ya, nggak cuman aku sih nggak curcol ya. Cuman jadi ibaratnya kenapa nggak sakinah mawaddah warahmah? Apa itu dari efek karena hidup yang terbalik dan status terbalik gitu, artinya jadi istrinya yang kerja, suaminya yang di rumah. Iya, dan gitu kadang-kadang jadi tugas dan kewajiban istri akhirnya sedikit terbengkalai dan capeknya apa segala macam, hingga mungkin saat melayani suami jadi tidak sempurna dan suami jadi marah gitu kan, atau akhirnya dia jadi ini karena suaminya mencari males, yang apa lain. memang suaminya nggak mampu untuk bekerja misalnya. Jadi kebanyakan gini, melihat istrinya ini mungkin memang punya fighter kemampuan banget ya, luar biasa dia. Istrinya Mbak Endang. Istrinya ini Mbak. Iya, aku paham. Wah, maksudnya Aku paham. Gini, ada yang memang dasar suaminya males. Ada yang jadi mungkin merasa gue nggak terpenuhi ya, terpaksa harus cari sendiri juga gitu kan. Terus kalau saya pribadi itu lebih ke saya ngerasa nggak tahu kenapa ya Mbak, saya tuh ngerasa nggak berguna sebagai perempuan, sebagai ibu, ketika memang pada saat dulu saya belum memulai bisnis gitu. Karena saya memang oleh mantan direndahkan, nggak bisa masak, nggak bisa ngurus anak, apalah segala macam. Sehingga saya bilang Ustadz bermanfaat ketika lagi syiar gitu ya. Guru bermanfaat ketika mendidik murid-muridnya gitu. Ibu bermanfaat ketika dia bisa mendidik anak-anaknya. Istri bisa servis suaminya, masakin atau apa. Nah, saya kan mungkin gen laki-laki lebih banyak daripada gen perempuannya ya. Maksudnya kalau Mbak lihat saya sekarang mungkin perempuan banget, tapi dulu saya tuh tomboy abis gitu. Jadi memang saya nggak bisa masak, ngurus rumah, ngurus anak gitu kan. Terus gue tuh apa gitu, difasilitasi dengan pembantu 2, rumah ada, mobil ada gitu kan.
Dan emang ditambah bumbu-bumbu juga diremehkan, akhirnya membentuk diri saya, wah kayaknya saya yang tadinya saya sudah nyaman di zona aman, saya merasa ya udah ngapain sih gue kerja, selama ini kan saya ini udah kurang kasih sayang dari orang tua gara-gara dua-duanya sibuk kerja, saya nggak mau anak-anak saya kayak gitu juga. Hasil saya pengen fokus ngurus anak, jadi saya nggak mau tadinya nggak mau kerja, sampai keluar kata-kata itu dari mulut suami, kayak dia tuh merendahkan, jadi dia menyukupi semua dicukupin. Ini kalau curcolnya saya nih. Terus karena dia merendahkan, saya akhirnya mau menunjukkan pembuktian diri, saya bisa kok jadi sesuatu gitu. Alhasil saya coba iseng-iseng bisnis online sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Tapi ternyata ya mimpi saya cuma sekedar bisa nabung dikit-dikit buat masa tua, hari tua ibu saya, tapi malah Allah kasih lebih tuh, Masya Allah Mbak. Ya Masya Allah, saat itu saya nyalip pasangan saya pada saat itu. Nah sehingga saya ngerasa, oh kalau ini saya pribadi bekerja, karena saya ngerasa ketika saya bekerja, saya menyukai hal itu. Saya ngerasa kalau perempuan punya refreshing dengan cara belanja berlian, kalau saya malah dengan saya muter otak bisnis, mikir, itu saya malah jadi refreshing buat saya gitu, saya malah kecas gitu. Kalau Mbak Ida nggak tahu deh alasan dia kerja tuh karena apa gitu, berbisnis karena apa, mungkin punya alasan masing-masing gitu. Mbak Ida kenapa tuh? Karena kurang? Enggak, aku tadi lagi bicara bukan curcol sebenarnya. Banyak, Aku paham sih, aku paham. banyak maksudnya kejadian Mbak. sekarang kan memang mau nggak mau kita harus bertahan hidup buat anak-anak ya kan. Nah single fighter ini bukan berarti karena ada juga yang janda, ada juga yang memang suaminya sebenarnya malas kerja, kadang ngelihat istrinya itu aktif banget bisa cari duit, akhirnya udahlah bini gue juga udah nggak pernah minta kayak gitu. Nah itu Mbak Indah yang aku bilang, secara agama ini seperti apa sih, karena kan kadang-kadang wanita ini kan tenaganya cuma segini, ketika dia siang hari pagi hari kerja, malam harus melayani suami, pasti dosa juga sih kalau misalnya kita tidak melayani suami. Normalnya itu seperti apa sih harusnya gitu loh? Ya normalnya laki-laki dia adalah penanggung jawab kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan ketika sudah bercerai pun seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya meskipun sudah bercerai kan. Nah ketika dalam satu rumah tangga misalnya terjadi kondisi misalnya ekonominya lemah dan suami misalnya belum bisa mencukupi secara finansial yang baik dan istri ridho untuk membantunya, itu boleh-boleh aja. Yang penting tidak menjatuhkan harga diri suami. Tapi suami pun tidak boleh jadi mengandalkan istri. Jadi yaudah istri aku aja deh, kan aku kan lebih sedikit, atau tiba-tiba dia minder, atau tiba-tiba dia udah nyaman banget karena istrinya lebih banyak penghasilannya dan dia jadi enak-enak, itu juga nggak boleh, itu melanggar gitu. Karena bagaimanapun juga tugas utama suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya dan bertanggung jawab, bukan hanya urusan dunianya tapi juga urusan akhiratnya. Maka ketika suami melihat misalnya istrinya bekerja tapi banyak menelantarkan urusan keluarga, ya dia berhak untuk menegur gitu. Bukan berarti yaudahlah yang penting duit gue banyak, biarin aja bini gue kerja, nggak boleh juga gitu. Dan istri pun juga harus sadar koamnya posisi suami yang memang harus dilayani, posisi ibu yang harus mendidik anaknya karena memang ibu adalah madrasah buat anak-anak gitu. Ya itu menurut aku kita harus butuh berkomunikasi dengan baik dan tahu hak dan kewajiban suami dan istri, duduk bareng, ngobrol bareng gitu. Dan kalau misalnya ada hak dan kewajiban yang belum bisa terpenuhi, benar-benar harus saling ridhonya itu benar-benar harus clear. Jangan sampai ada yang ngeganjel, karena kalau nggak ngeganjel, ada yang ngeganjel sedikit aja nanti nggak akan jadi keberkahan. Ketika istri tadi membantu suaminya bekerja tapi ada ngegrundel karena kesel suami jadi males-malesan, nanti jadi nggak jadi pahala. Suami pun ketika dia misalnya dia mengizinkan istrinya bekerja tapi terus dia enak-enakan, dia pun dosa gitu kan. Jadi memang butuh komunikasi, butuh tahu hak dan kewajiban, dan menurut aku memang setiap pasangan harus punya ilmunya, harus tahu kalau saya jadi suami saya harus gimana, kalau saya jadi istri saya harus gimana. Lalu keduanya ngobrol dengan baik, ada nggak hak dan kewajiban yang kira-kira aku belum penuhi, apa yang bisa aku perbaiki gitu. Dan menurut aku review antara suami istri itu penting dilakukan terus gitu. Berterima kasih, bersyukur atas kebaikannya, dan kalau misalnya ada yang kurang minta maaf gitu. Dan harus sering-sering mereview apa yang bisa kita perbaiki ke depannya biar lebih harmonis, biar lebih mesra, biar lebih baik gitu. Berarti tadi ya kalau misalnya suami ridho pada saat kita melayani suami malam nih gitu kan, terus tiba-tiba
capek nih mas gitu misalnya, terus dianya ridho, oh ya nggak apa-apa, itu nggak dosa ya, karena Nggak kan menurut dosa. Islam Kalau kan dia ridho. menolak ajakan suami pada saat berhubungan itu kan Iya, tapi kalau bisa dosa. kita jangan nolak gitu, secapek apapun ketika suami minta, ya nggak boleh nolak. Kalau bisa jangan, karena memang tugas kita sebagai perempuan, sebagai istri gitu. Kalau makanya kayak kita tahu kapasitas tenaga kita seperti apa. Misalnya pas sudah pulang capek dari kantor, capek banget nih, tapi nanti sampai rumah pasti suami minta jatah. Ini nih, Mbak, kalau saya pribadi mungkin kalau sekedar melayani dalam arti pasif bisa-bisa aja ketika saya capek banget atau misalnya kayak ngantuk banget gitu ya. Tapi kitanya pasif, itu sih bisa-bisa aja. Tapi ketika dia meminta kita untuk aktif padahal kita udah capek, itu gimana tuh? Ya itu kewajiban kita dan kita harus Tetep ya. pintar-pintar. Makanya kita kerja kan kita tahu nih. Tetap ya harus mbak. Iya, nggak Udah. bisa karena itu emang udah tugas kita sebagai perempuan, sebagai istri gitu. Berarti ada solusinya. Dia melototin Karena kayak gini. Ya kan? tadi berusaha mencari pembenaran. Karena kan kita tahu kondisi tenaga kita seperti apa, misalnya kerja, terus pulang kita udah lepas, suami pasti minta, apalagi misalnya tipe suami yang dia senang kreatif dalam urusan ranjang gitu. Ya kita harus, aduh berarti aku harus minum apa, kayak kalau aku kayak misalnya minum suplemen atau aku minum madu atau minum apa yang ketika pulang aku masih punya tenaga sehingga aku bisa melayani dia dengan baik gitu. Mbak. Pinter-pinter istrinya, karena nggak boleh juga kita, aku kan udah capek kerja. Ya salah kamu kan, bukan kewajiban kamu kerja gitu kan, bisa begitu. pahala kerjanya juga jadi hilang ya. Iya, karena kewajiban, jadi jangan sampai gini, istri kerja kan nggak wajib, melayani suami itu wajib. Jangan sampai yang nggak wajib malah ngelain yang wajib. Dibalik ya, terbalik ya. Aku punya pertanyaan terakhir nih Mbak. Iya. Tadi kan Mbak Indah singgung-singgung soal suami mendidik istri. Nah, saya pernah dengar ceramah yang isinya tuh Rasul mengajarkan setiap harinya seorang suami itu harus membawa pulang satu ilmu baru untuk rumahnya, anak dan istrinya. Maksudnya mendidik satu hal baru gitu. Itu benar apa enggak sih, Aku belum nemu hadisnya. belum ya. Jadi katanya Karena makanya dia dituntut untuk nyari ilmu Iya, keluar. karena supaya bawa pulang sejatinya rumah. yang ada tuh begini hadisnya, thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi nggak cuma untuk suami, tapi juga untuk istri. Jadi istri pun juga menurut aku hadis itu kayaknya doif deh. Baik, ya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya suami, istri pun juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada suami dan anak-anaknya. Suami punya kewajiban menuntut ilmu untuk menyampaikan pada istri dan anak-anaknya. Dan ini hadis yang banyak orang belum tahu, bahwa thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka kita ada kajian, kita baca kitab, kita datang gitu. Itu tuh sebenarnya wajib gitu. Karena Islam ini agama dalil. Kalau kita nggak belajar, dari mana kita tahu gitu kan? Quran, hadis, ya kan? Kita harus belajar. Kita nggak bisa menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri. Kita harus punya guru, ya kan? Makanya kita butuh ilmu. Bagaimana kita tahu perjalanan di dunia ini kalau kita nggak tahu ilmunya? Karena Islam agama dalil, maka kata Rasul wajib kita menuntut ilmu. Jadi kalau yang tadi bukan hanya untuk suami, untuk istri dan untuk anak-anak. Anak-anak pun wajib menuntut ilmu. Gitu. Berarti kalau wajib berarti memang kita nih para orang tua yang walaupun punya kesibukan masing-masing ya, itu sebenarnya wajib datang kajian ya. Wajib. Nggak ada alasan. 24 jam kali 7 seminggu. Masa nggak sempet sih 2 jam duduk bareng dengerin kajian gitu. Masa nggak sempet, minimalnya sehari 24 jam, masa nggak sempet sih lihat video pendek atau baca satu ayat Quran lalu. Kajian itu juga nggak harus datang ke Kalau suatu misalnya tempat ya. gini, keberkahan ketika kita datang ke kajian ilmu, datang sama kita di YouTube itu beda. Karena kalau kita datang ke kajian, kita duduk di suatu majelis ilmu dan kita lihat ustadznya dan kita bareng-bareng, itu malaikat datang mendoakan kita sampai majelis ilmunya ditutup, dan ada keberkahan yang berbeda dibandingkan kita hanya di YouTube online gitu. Oh, masalahnya itu kalau online itu, kajian online tuh yang jeleknya tuh ada editan-editan. Jadi kalau orang yang nggak paham banget dan salah ngelihat kajian via online, pemikiran kita jadi salah. Kadang-kadang kan sekarang buzzer-buzzer itu banyak ya, yang dipotong-potong. Jadi orang cuma tahu sepenggal, kayaknya udah tahu banget. Jadi berantai, orang yang lihat banyak, akhirnya
salah Salah gitu, kaprah. salah Minimal kaprah. itu dalam sebuah rumah tangga, suami istri dan anak-anak, paling nggak ada waktu-waktu di mana mereka membuka Bareng-bareng Quran ya. baca surat apa, ayat apa, nggak usah banyak-banyak lah, satu aja, misal satu surat dan satu ayat, lalu lihat nih Allah bilang apa. Kayak contohnya gini deh, aku di rumah selalu bilang sama anak-anak, karena suamiku jauh ya, jadi bilang sama anak-anak, kalau mereka mau tidur, pasti aku bilang, nak, baca dulu, Allah bilang apa malam ini, sebelum tidur buka, tanya, Allah bilang apa malam ini, anak aku buka. Yang satu 5 tahun, yang satu 12 tahun, dia buka, terserah dia mau baca surat apa, ayat berapa, nanti oh ini Umi, dia baca Arabnya, baca artinya, nanti aku jelaskan, oh maksud Allah misalnya pas itu lagi ayat sabar, oh disuruh sabar nah gitu, karena belum, nanti aku jelasin. Nanti pagi-pagi juga pas bangun tidur, sebelum mereka beraktivitas, biasanya aku udah bilang sama anak aku, nak, buka dulu Qur'annya, Allah ngomong apa. Jadi ketika dia bangun tidur dan mau tidur, yang dia lihat adalah apa kata Allah dalam Al-Quran. Dan itu kan ilmu gitu, ilmu yang luar biasa kan dari Al-Quran, firman Allah gitu. Dan kalau hari-hari biasanya aku juga sering baca buku, terutama kita ibu ya, suami pun juga begitu, baca hadis, lalu nanti sampaikan kepada istri dan anak kita. Menurutku tuh hal yang sangat mudah, cuma nggak banyak orang tahu bahwa itu tuh penting gitu, itu tuh kayak cahaya buat rumah tangga kita gitu. Kita terlalu banyak baca tulisan orang atau berita-berita yang nggak penting tentang keduniaan, tapi kita nggak terpancing untuk Allah bilang apa ya hari ini ke aku lewat Quran. Quran itu kan perkataannya Allah, firmannya Allah, yang harusnya kita semua baca, bukan hanya satu orang, seluruh di rumah itu harusnya baca gitu. Dan kita harus memancing semuanya, Allah bilang apa hari ini, Allah bilang apa hari ini. Aku selalu tanamkan itu ke anak-anak aku. Lalu baca hadis gitu, kayak ngasih tahu, kita cari tahu ini rambutnya Rasul, cara jalannya Rasul, hal kayak gitu. Punya anak-anak kecil itu kan penting gitu, supaya nanti ada rasa tumbuh cinta, walaupun hal, maksudnya kalau dipikir ngapain sih cari tahu bentuk rambutnya Rasul gimana, kalau orang yang mikir kan nggak penting, tapi buat untuk seorang ibu tentunya memikirkan itu penting banget kita tahu rambutnya. Kenapa? Biar anak kita tuh ngikutinya tren Rasul, bukan tren yang lain-lain, ngidolainya Rasul. Dan suami pun apa dia tak, jadi semua ilmu, bukan yang botak-botak sebelah gitu iya, ya. semua ilmu di Islam itu baik Quran dan hadis itu semuanya penting gitu, dan itu menimbulkan cahaya ketenangan dalam rumah tangga. Dan harus sadar memang kita tuh butuh ilmu, kita harus memaksa diri kita untuk tahu ilmunya gitu dalam segala hal, dalam Quran maupun kata hadis, kata Allah tuh apa, kata Rasul gimana, itu tuh udah jadi harus panutan kita dan doman kita yang harus kita butuhkan gitu. Nah, terakhir lagi deh Mbak. Ya seru nih kayaknya. Mbak, ngebahas soal rambut. Kalau cowok rambutnya gondrong salah nggak sih Mbak? Enggak lah. Sahabat-sahabat Rasul banyak sih yang rambutnya gondrong gitu. Kemarin aku baca Rasul. Enggak, soalnya kan kalau di sekolah tuh kalau laki-laki nggak boleh gondrong ya gitu. Gondrongnya tapi jangan menyerupai perempuan, misalnya di keriting gantung, pakai pita-pita gitu. Keriting tuh. Ya maksudnya keritingnya kan alami. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak yang Gondrong segini biasanya Mbak ya. Terus janggut, oh ya masalah janggut. Itu sebenarnya memang harus panjang, nggak boleh dipotong, atau kan ada juga hadisnya sebatas. Iya, boleh lah dipotong. Gitu Boleh ya, kan. kalau nggak rapi. Boleh dipotong. Dikepang-kepang gitu. Nggak boleh. Jangan menarik perhatian. Oh tuh nggak boleh menarik perhatian dah. Oke deh, kayaknya ada yang mau ditanya sama kreatif. Iya, kreatif mau nanya apa? Saya ingin bertanya nih Mbak, saya sebagai orang awam misalnya yang ingin mempelajari agama misalnya, saya sekarang kan masih bingung ya, banyak sekali pemuka-pemuka agama, banyak sekali mazhab-mazhab yang bertebar gitu. Untuk tips dari Mbak nih, gimana sih kalau saya ini pengen belajar agama gitu, ke siapa saya bisa belajar gitu Mbak? Iya. Di media sosial maksudnya. Iya. Ya biasanya gitu ya, sekarang ini kan ilmu bertebaran, kita bingung sama ustadz atau ustazah yang mana nih yang benar gitu, yang dia memang tidak melenceng. Jadi yang jelas pertama kita minta dulu petunjuk sama Allah. Kadang-kadang orang nyari ilmu lupa minta sama yang sang sumber ilmu, karena Allah yang maha ilmu. Jadi minta sama Allah petunjuk, ya Allah, aku pengen belajar nih, tolong tuntun aku kepada guru yang bisa membawa aku kepada akidah yang lurus gitu. Pertama doa. Yang kedua, pilih ustadz atau ustazah yang kalau dia ngisi kajian dalilnya disebutin. Misalnya beliau memerintahkan sesuatu, dia menyebutkannya jelas, dalilnya ini ya, hadisnya ini. Kalau Quran suratnya ini jelas gitu, dan disebutkan derajat hadisnya kalau hadis. Jadi ada ustadz yang isinya cuma ngasih tahu yang baik, tapi dia nggak pakai dalil.
isinya yang lucu-lucu, yang baik-baik aja, tapi dia nggak nyebutkan dalilnya apa dan nggak diterangkan jelas gitu. Ini sebenarnya dari Rasul bilangnya begini, Quran begini, lalu para sahabat mengamalkannya seperti ini. Karena kalau kita belajar dari ustadz ustazah yang pemahamannya bukan pemahaman para sahabat, nanti melenceng. Kenapa kita harus belajar ilmu dari guru-guru yang memang mereka mengamalkan, belajar ngambil dari Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW? Karena ada dengan pemahaman liberal, Syiah, adat tradisional, jadi macam-macam. Jadi belajarlah kepada guru-guru yang ketika menyampaikan sesuatu, dia menyebutkan dalilnya, dia menyebutkan hadisnya dengan pemahaman para sahabat. Dan kita jangan mentang-mentang, misalnya mentang-mentang awam, kita udah percaya aja gitu sama ustadz ustazahnya. Cari juga, baca bener nggak di Quran begitu, bener nggak hadisnya begitu. Sekarang kan kita tidak bisa ngecek ya, dari yang mana bisa ngecek, oh bener ada hadisnya ini gitu. Dan cek itu hadisnya palsu atau enggak, bener apa enggak, para sahabat mengamalkan itu atau enggak setelah dari Rasul. Karena kan ada hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah yang nggak boleh kita amalkan gitu. Itu sih tips dari aku. Jadi yang pertama berdoa sama Allah, yang kedua pilih guru-guru yang memang mereka kalau ngajarin sesuatu nyantumin dalilnya dan menyebutkan contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu yang ketiga, jangan jadilah penuntut ilmu yang cerdas, yang kalau udah dapat kajian cek lagi gitu. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya, kalau misalnya misalnya kita terlanjur datang ke kajian, ya ini kayaknya hadisnya nggak bener nih gitu kan, hadisnya salah atau ternyata masih tercampur dengan hal-hal yang ternyata nggak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, ya udah nggak usah diikutin gitu. Tetap kita cerita lagi. Dan saran saya kalau lagi awam, baru tadi pagi aku sama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya, salah satu guru saya, beliau bilang, jadi Imam Syafi'i pernah ditanya hal yang serupa, lalu beliau menyarankan untuk yang awam lebih baik belajar kepada satu guru yang memang dia yakin beliau adalah ilmunya sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW gitu. Baru tadi pagi. Karena ketika saya datang ke kajian Khalifah Salamah dari Rabu itu kan yang sangat-sangat sunnah sekali, dan ketika kebetulan di Blok M Square juga kan, ketika di hari Minggu sama Ustadz Zulfikri yang sangat-sangat teori sekali kan, berikan sekali, tapi ya gitu, kalau saya pribadi itu saya ambil saja yang baik-baiknya, yang bisa berguna di saya, tapi yang menurut saya ini saya nggak boleh gitu kalau berguru, itu ada penuntut ilmu. Jadi salah satu ada penuntut, jadi dalam Islam itu semuanya diatur, ada penuntut ilmu, di mana kita itu nggak boleh yang ketika beliau memang apalagi ya Ustadz Nuzul misalnya, beliau kan kalau ngasih tahu kan benar-benar teoritis, memang Islam agama teoritis, jadi dalilnya apa, Quran hadis apa, dan kita nggak boleh, kalau gitu yang sesuai sama saya ambil, yang nggak saya ambil, itu namanya kita prasmanan, nggak boleh. Jadi ketika ustadznya sudah ngasih tahu secara detail, secara teoritis, malah bagus kalau ustadz yang ngasih tahu dalilnya ini para sahabat ini tabiin gini, itu kan dengan sangat jelas, itu kita harus menerima, dan kita nggak boleh ya yang sesuai sama saya ambilnya, yang enggak, karena Islam bukan agama prasmanan. Islam agama yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Dan adab menuntut ilmu tuh begitu, dengan bisa menerima. Makanya kan yang umum ada 4 mazhab itu, kalau kita udah mazhab Syafi'i, ya Syafi'i semua dipakai, nggak boleh cara wudhunya ke sini, terus cara sholatnya ke sono, jadi gini, cara puasanya ke mana. Jadi gini, selama dia ada tuntunannya, di Quran ada perintahnya, hadisnya pun sahih atau hasan gitu, ya jalanin aja gitu. Nggak masalah kita campur manhaj menurutku. Yang penting sesuai nggak dalilnya, ada contohnya nggak dari Rasul gitu. Karena berapa banyak orang yang ribut, enggak boleh sholat tuh di sini, oh enggak sholat tuh kakinya begini, oh ini begini, ada banyak perbedaan gitu. Padahal semuanya ada dalilnya, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Jadi yang penting itu kan bukan itu, tapi ada contoh dari Rasul, ada contoh nggak dari Rasul, gitu. Kalau yang penting harus konsisten nggak sih, Mbak? Misalnya cara sholat aja yang simpel. Kalau memang dia udah meyakini yang begini ya begini terus, jangan pindah-pindah maksud saya gitu kan. Iya. Selama memang ada contohnya, karena kan kayak
kita sholat aja boleh yang di telinga, boleh yang di sedada gitu kan, terserah mau yang mana gitu. Dan mazhab kan juga beda-beda gitu. Kalau kadang-kadang tuh apalagi untuk awam tuh pusing nggak sih Mas ya kan, yang mana nih yang bener, saya mau sholat begini apa begini nih, kakinya saya begini apa begini, kalau mau turun ruku dulu apa dungkul dulu apa tangan dulu, kita bingung gitu. Jadi yang paling bener lihat Rasul sholatnya gimana. Jadi intinya di setiap apapun itu ilmunya tetap ada di koridor Al-Quran dan hadis itu. Dengan pemahaman, sesuai pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Karena ada ideologinya, pakai ideologi liberal, Syiah dan lain-lain. Nauzubillah, yang mudah-mudahan kita berlindung untuk nggak ikut ke sana. Jadi ini bagaimana dengan pemahaman para sahabat, karena beliau adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasul, yang melihat langsung ibadah Rasul, yang melihat langsung kehidupan Rasul. Oke. Nah, yang salah adalah yang tidak belajar ngaji, ikut kajian dan tidak sholat pastinya. Oke, ya kayaknya kita udahin dulu sampai di sini karena tadi ngobrolnya udah panjang banget ya Mbak Indah ya. Makasih banyak Mbak Indah udah mau sharing-sharing ilmunya, pengalamannya. Makasih banyak juga Mbak Endang udah mau datang nemenin Mbak Indah ke sini, ya kan? Oke deh, buat Kanza Lovers, itu dia tadi kisah-kisah pengalaman pribadi dari Mbak Indah Dari yang sangat mandiri dan menginspirasi tentunya. Tapi Kanza Lovers jangan kemana-mana karena di akhir segmen akan ada giveaway manja buat Kanza Lovers semua. Dan saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza episode berikutnya karena masih ada banyak banget kisah dari para wanita yang mandiri dan menginspirasi lainnya. Dah. Ya, Kanza Lovers, akhirnya kita masuk ke giveaway manja. Yuk, biar cepet langsung aja kita acak angka manjanya. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expire date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 01835. Oke. Nah, kita acak angka manja yang kedua. Diacak. Stop. Oke. Angka manja yang kedua ada di expire date bulan 03 tahun 2023 lagi ya dengan nomorator 12073. Sekarang kita acak angka manja yang ketiga. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang ketiga ada di expire date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 01900. Ya, sekarang angka manja yang keempat. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang keempat ada di expire date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 06287. Oke, sekarang angka manja yang terakhir. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expire date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 08007. Nah, itu dia tadi 5 nomorator yang terpilih dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Gimana sih caranya? Caranya buat para Kanza Lovers yang beli produk Maja Kanza di rumah Anda, silahkan dicek botolnya, itu di stikernya ada nomorator di sini dengan expire date seperti yang saya pegang ini nih. Nah, silahkan dicek expire date dan nomoratornya itu apakah sama dengan nomorator yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya sama, buruan difoto dan divideokan, lalu bukti foto dan videonya dikirimkan ke email di sini nih. Oke, nanti 3 pengirim email yang tercepat akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Dan nggak cuma sampai situ aja, karena nanti di bulan Maret semua pemenang tersebut akan diundi lagi untuk mendapatkan hadiah grand prize berupa umrah gratis. Yeay! Seru kan? Jadi ikutin terus, dan bagi pemenang hadiah umroh gratis yang non muslim jangan sedih dulu karena hadiah umroh gratisnya bisa diuangkan loh. Dan buat pemenang yang non muslim
Jangan sedih dulu karena hadiah umroh gratisnya juga bisa diuangkan. Dan yang terakhir, bagi para Kanza lovers yang merasa video saya sangat menginspirasi dan mengedukasi, silakan share sebanyak-banyaknya di akun sosial media Anda. Terima kasih. Manja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.